penyair Inggris. Sekarang Jenderal Endro Priyono untuk menutup acara. Terima kasih Pak. Saya masuk dari generasi masa lalu. Saya terima kasih sekali bahwa Pak Karni itu sebagai putra bangsa yang mahaputra, ya, udah dapat mahaputra, bisa mempertemukan semua yang tidak konflik ya, tapi istilahnya bersilang pendapat. Masyarakat kita yang sifatnya paternalistik ini ya, selalu melihat ke sini, ke forum ini, karena forum ini menghadirkan para pelaku dan para tokoh yang bersilang pendapat. Yang saya harapkan supaya setiap kali sudah ketemu di sini itu silang pendapat selesai, jangan diterus-teruskan lagi. Saya lihat pertama ini saya kenapa terakhir Pak, sebetulnya udah selesai, jadi tugas saya hanya ucapkan terima kasih. Nah, dan beberapa kesimpulan saja. Saya bangga sekali bahwa generasi penerus kita ini pintar, cerdas, banyak pengetahuan. Hanya yang orang-orang tua perlu ingatkan bahwa dalam hidup itu tidak cuma pintar, tapi harus juga bijak. Harus bisa melihat keadaan lingkungan di mana dia berada. Jangan memaksakan kehendak karena dasar pemikiran yang cerdas. Secerdas apapun kalau lingkungan tidak bisa menerima, tidak akan bisa dilaksanakan. Hal-hal kebijakan yang baik pun kalau pelaksanaannya jelek, tetap jelek. Jadi pada cara, karena itu kan hukum itu tidak pernah bicara soal tujuan, walaupun tujuannya baik, kalau caranya jelek tetap jelek, salah. Itulah sebetulnya yang perlu dipahami. Saya tertarik pada adik saya ini, Pak Mahfud MD, sudah malang melintang di kepemimpinan nasional, jadi elit politik, pakar hukum tata negara lagi. Ya, karena saya sudah di luar ring, tidak lagi di ring tinju, saya harapkan ini karena masih jauh lebih muda, masih bisa naik ke ring. Ya, untuk menyelesaikan masih masalah tata negara kita. Kalau kita melihat lingkungan yang berubah terus, yang sifatnya strategis ini, maka amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 kita ini masih akan terus berlangsung sesuai dengan keadaan dan situasinya. Coba tolong dipikirkan Pak Mahfud dan saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, kalau amandemen ini pada suatu waktu mengingkari filsafat hidup bangsa kita Pancasila, siapa yang berwenang untuk melakukan uji material terhadapnya, review terhadap Undang-Undang Dasar yang diamandemen ini ke Pancasila, kepada dasar filsafat bangsa kita. Itu yang satu Pak. Kalau undang-undang bisa diuji materinya terhadap Undang-Undang Dasar, sekarang Undang-Undang Dasar yang akan terus diamandemen ini bagaimana menguji material terhadap Pancasila? Siapa yang harus bertugas? Generasi saya dan kawan-kawan yang seumur yang udah di atas 70 semua ini nggak kepikir itu. Seperti juga tidak terpikirnya senior kita waktu membuat Undang-Undang Dasar 45, pasal 33, bumi, air, dan kekayaan yang terdapat di dalamnya dan seterusnya kuasa. Udara tidak disebut, padahal geostasioner kita di atas ini sudah penuh bangkai satelit orang lain. Ini juga banyak memang yang harus dilanjutkan. Jadi jangan yang dilanjutkan itu pertengkaran saja, ketidaksependapatan saja. Tapi yang sudah baik tambahkan. Cari mana-mana yang dulu belum terpikir, pikirkan sekarang. Saya juga rasanya perlu mengingatkan
bahwa apa yang Presiden gariskan dalam masalah rekonsiliasi ini, bahwa selesaikan dengan cara Indonesia. Zaman saya Kasdi tadi bilang secara kultur kita. Kalau rekonsiliasi tidak kultural, yang nggak akan diterima oleh kita. Masyarakat kita ini merdeka karena bertempur, karena berjuang. Yang hukum dulu cuma membunuh atau dibunuh. Itu hukum perang. Tidak ada hukum bisa diterapkan di situ. Jadi kalau di masa perang, di masa yang tidak normal, tidak stabil, disebutlah realitas tidak normal, hukum kehilangan daya rekat. Yang ada hanya itu, hukum dibunuh atau membunuh. Karena itu persoalan itu sudah selesai, yaitu waktu kita merebut kemerdekaan kita. Nggak seperti orang-orang tetangga kita yang sekarang di depan kita jauh, kan dikasih. Kalau kita kan mati-matian, dan hampir semua juga punya saham di sini. Itu sudahlah, jangan diterus-teruskan cara yang orang-orang luar itu mengajarkan pada kita. Apa yang disebut melanggar HAM adalah pemerintah terhadap rakyat, adalah penguasa terhadap yang dikuasai. Kalau ini terus kita pegang, nggak ada selesainya. Saya setuju ini. Kalau tadi saya simak, akhirnya Komnas HAM itu coba tolong pelajari yang baik. Saya juga bangga ya, Imbat bisa bicara seperti itu, pandai. Generasi penerus lebih pandai daripada kita yang diganti. Tapi frame of mind dari Barat itu seringkali kita itu kelebihan melihatnya, seolah-olah orang-orang itu yang dulu menjajah kita lebih pintar dari kita. Memang betul dulu, tapi sekarang tidak. Saya malah melintang di intelijen, bekerja sama dengan intelijen dari negara-negara adidaya ketika kita menghadapi musuh bersama, Al-Qaeda. Ternyata kepintaran dan kecanggihan mereka itu, kesimpulan saya, hanya di film. Tidak betulan. Banyak yang tidak bisa diterapkan. Saya kembali lagi kepada saudara, karena sekarang sedang jadi penjuru kan, Imbat, Komnas HAM. Salah satu saja yang menggelitik adalah surat yang dikirim ke saya oleh satu negara besar adidaya, yang intelijennya dulu banyak belajar dari kita dan daftar waktu mau bikin sekolah intelijen di Batam, mau sekolah dari kita, karena mereka dibom nggak bisa ngusut siapa yang ngebom, kalau kita kan ketahuan terus. Orang ini bilang bahwa saya melanggar HAM. Saya bilang melanggar HAM yang mana, nanti saya jawab. Tahun 98 Anda terlibat Santa Cruz. Dari mana itu? Dia mendownload Google. Berarti dia download juga belum bisa. Karena tahun 98 itu saya menteri. Masa saya terlibat Santa Cruz, itu kerjaan kapten. Ya, itu di sana, di paling tinggi Pangdam. Ini orang yang punya pikiran begini ini pintar atau tidak? Masa kita mesti ngikutin yang kayak begini? Jadi cara berpikir dia tentang rekonsiliasi dan beda sama cara berpikir. Dan saya terus terang, kalau kalian percaya, saya wariskan ke kalian bahwa kita lebih pintar, kita lebih ngerti tentang diri kita sendiri daripada mereka.